Saya rasa kita sepakat adanya satu lembaga yang mengurus tentang masalah honorer ini. Karena penanganan honorer ini tidak sepotong-sepotong. Bukanlah kita mengadakan formasi tahun ini juta, tapi tidak diperhitungkan bagaimana pensiun dan sebagainya yang harus juga oleh tenaga-tenaga yang menggantikannya dalam ini baik ASN. Nah, tentunya karena selama ini honorer tidak mendapatkan suatu hak yang penuh, dalam hal ini adalah pembinaannya. Tidak pernah mendapatkan suatu pembinaan baik PPG dan sebagainya, apalagi masalah kesejahteraannya. Jadi kami sepakat, saya rasa kita ikut mendorong adanya pembentukan lembaga yang khusus membentuk masalah honorer ini. Karena ini adalah menyangkut hajat orang banyak, baik dari guru sendiri maupun kehidupan anak bangsa ini. Terus yang kedua tentunya kita juga perlu, kayaknya pansus ini juga harus lebih berani lagi. Artinya begini Pak, suatu rekomendasi yang diberikan Komnas HAM kalau menurut kami sudah cukup proporsional tapi belum ada cepat. Saya rasa apakah nanti kita melalui pimpinan DPD dan sebagainya dalam penyampaian rumusan itu, saya rasa dapat dukungan dari ketua DPD menyampaikan langsung dari rekomendasi ini. Saya rasa ini adalah perlu terobosan ini karena kayaknya di Presiden ini kalau yang menyampaikan siapa, materi apa itu kayaknya agak beda juga. Nah mungkin ini yang mungkin saya perlu usulkan sehingga kita pansus ini dalam membahas masalah teknis-teknisnya, tapi masalah yang mempengaruhi kebijakan saya rasa mencari orang yang menyampaikan pada beliau secara orang yang tepat. Mungkin itu dari kami Pak Ketua atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya Bu Eni ya, silakan. Ya, bisa Pak. Tapi mohon maaf ini karena di jalan di off ya Pak ya. Mohon maaf di off kameranya. Silakan Pak Bu. Pimpinan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya sepakat sekali Pak dengan apa yang disampaikan oleh dari Komnas HAM. Itulah yang terjadi di lapangan ya Pak sekarang ini begitu. Dan ini baru saja terjadi dapat laporan hari Minggu Pak, hari Minggu kemarin bahwa ada YTKHNK itu yang dirugikan sudah yang terutama yang dari Kemenag, yang mereka sudah punya nomor tes, akan tetapi antara kebijakan yang ada di Kanwil dengan Dinas Pendidikan dengan kebijakan yang ada di Kemenag itu berbeda. Antara lain kemarin permasalahannya yang terjadi hari Minggu kemarin saya dapat laporan bahwa dari Kemenag itu apabila guru honorer ada 2 dalam satu sekolahan, akan tetapi formasi hanya 1, menurut Kemenag boleh mengambil formasi di tempat lain yang tidak ada guru honorernya. Nah, yang tidak ada tes. Nah, sudah dapat nomor tes. Akan tetapi pada saat pelaksanaan pemberian tempat tes, dia tidak ada tempat tesnya. Jadi ada nomor tes tapi tidak diberitahu tidak ada tempat untuk tesnya hari ini, hari Senin kemarin. Nah, dengan alasan ternyata Kanwil Dinas Pendidikan itu karena dia tidak sesuai dengan tempat dia magang, begitu. Dia honorer di tempat dia honorer. Nah, jadi yang dirugikan adalah anaknya itu sendiri kan, guru honorernya itu sendiri. Saya konfirmasi kepada Kemendag Kabupaten Bandung, ini saya di Kabupaten Bandung, Pak. Ternyata ini aturan Kanwil. Saya tanyakan, kenapa kok bisa diizinkan kemarin pada saat daftar dan dapat nomor tes? Ya itulah sepenuhnya menjadi kewenangan Kanwil. Nah inilah bola-bolaan antara Kanwil dan Kemendag. Bersinergi, saling bertolak belakang, tidak adanya satu kesatuan yang utuh untuk benar-benar memperhatikan nasib guru honorer ini.
Yang kedua, guru-guru di seluruh Indonesia ya, bukan aja hanya di NTB, masih banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan guru, ya, membutuhkan guru dan ada pun yang di sana tuh gurunya guru honorer semua, ada cuma satu guru PNS. Itu banyak sekali terjadi di Nusa Tenggara Barat. Di sekolah-sekolah itu hanya satu guru PNS-nya, rata-rata guru honorer yang penggajiannya kadang-kadang mereka terima 4 bulan sekali, ya, seperti yang disampaikan oleh Komnas HAM tadi, hanya kadang-kadang diberikan buah-buahan, beras, ya, dari masyarakat untuk penggajian mereka. Alangkah naifnya kita meminta supaya guru itu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, sedangkan nasib mereka sendiri sangat-sangat tidak diperhatikan oleh negara. Bagaimana negara ini mau cerdas masyarakatnya kalau kita sendiri tidak memperhatikan yang memberi pendidikan itu kepada anak-anak kita. Jadi mohon sekali lagi kita benar-benar keras, Pak. Apalagi tadi kata Pak Ketua bahwa surat pada Presiden oleh Komnas HAM tidak diperhatikan, ini juga menjadi catatan penting bagi kita untuk segera menindaklanjuti. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup 3 dulu. Nanti kalau masih ada waktu kita bisa lanjutkan lagi, menambah siapa lagi yang memberikan tanggapan. Sekarang saya persilakan kepada Pak Naprisal untuk merespon beberapa tanggapan yang disampaikan oleh anggota yang terhormat. Saya persilakan Pak Naprisal. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih yang terhormat Ibu Eni, Ibu Evi yang sudah menyampaikan tadi poin-poin penting. Saya kira dari apa yang disampaikan tadi, saya kira antara Komnas HAM dan DPD punya semangat yang sama ini tentang permasalahan guru honorer. Jadi apa yang disampaikan oleh para guru honorer ke Komnas HAM memang kurang lebih sama juga yang disampaikan ke DPD. Ya. Jadi memang banyak sekali cerita kalau kita dengar di lapangan itu yang dialami oleh para guru tentang terkatung-katungnya nasib mereka, ya, tidak jelasan nasib mereka. Mulai tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Ibu Eni soal nomor tes itu juga, ya, juga soal tadi yang disampaikan oleh terhormat Pak Bambang soal belum menerima hak penuh kesejahteraan, oleh yang terhormat Ibu Evi soal teknis sekali memang, tapi itulah juga yang kita dengar ceritanya soal para guru honorer yang sudah lanjut usia kesulitan mengikuti tes karena tidak akrab dengan digital itu, ya. Jadi saya kira ini sudah sangat terang benderang bahwa ada kondisi faktual, ya, yang bukan diada-adakan atau didramatisasi. Para guru honorer ini nasibnya memang sangat memprihatinkan, ya. Oleh karena itulah Komnas HAM ketika menerima pengaduan ini dengan pertimbangan tadi yang sudah saya sampaikan di paparan awal, membentuk tim karena kami ingin membuka perspektif bagi pembuat kebijakan bahwa persoalan guru honorer ini adalah persoalan hak asasi manusia, persoalan kemanusiaan tadi yang disebut oleh Pak Ketua di awal tadi, ya. Jadi kalau kiranya ini misalkan dalam waktu 2-3 tahun atau jangan sampai kalau misalnya 5-10 tahun masih belum ada penyelesaian yang tuntas soal ini, maka ini potensial menjadi semacam pembiaran kita terhadap persoalan kemanusiaan guru honorer ini. Karena tidak ada juga kebijakan yang bersifat komprehensif dan tuntas. Oleh karena itulah kami, sebagaimana tadi yang sudah disebut dan disepakati oleh Bapak Ibu yang terhormat, anggota DPD, anggota Pansus, mengusulkan rekomendasi kepada Bapak Presiden itu agar ada sistem penanganan guru honorer ini yang bersifat nasional. Karena sudah terbukti KL yang ada ini mereka melihatnya hanya sektoral parsial. Sampai berapa lama lagi kita akan membiarkan itu, ya? Saya khawatir nanti terutama sekali para guru honorer yang memang
sudah lanjut usia itu, ya, bahkan mereka sudah kembali ke alam baka, persoalannya masih terbawa sampai mati. Jadi nggak ada penyelesaian. Saya kira ini suatu kalau mau disebut ya dengan bahasa yang agak lugas, ya kezoliman bagi negara membiarkan itu terjadi ya. Nah ini belum lagi kalau mau ditambahkan Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang dialami oleh para guru honorer ini pada masa pandemi COVID-19 ini. Ini lebih berlipat-lipat lagi kesusahan penderitaan yang mereka alami ya. Saya kira karena ini pansusnya masih bergulir di DPD, bisa memberi atensi juga apa yang dialami oleh para guru honorer khususnya dalam konteks masa pandemi COVID-19 ya. Karena kebetulan pada saat kami membentuk tim ini belum terjadi pandemi COVID ya. Nah, saya kira dan ini sudah menjadi berita juga sebetulnya, para guru honorer ini semakin berat nasibnya oleh pandemi COVID-19 ini. Saya kira Komnas HAM sangat berbesar hati sekaligus berharap dengan atensi yang terhormat Bapak Ibu DPD, Pansus Guru Honorer ini, penyelesaian ini akan bisa lebih didorong percepatannya, dan dengan kedudukan DPD yang penting dalam sistem ketatanegaraan, ya, wibawa DPD, saya kira vibrasi dan resonansinya akan berbeda dengan kalau hanya sekedar sebatas oleh Komnas HAM. Saya kira itu Pak Ketua yang bisa saya respon dari apa yang disampaikan tadi. Baik, terima kasih Pak Wakil Ketua Komnas HAM. Kalau boleh saya bicara Pak Ketua. Oh iya, langsung saja Bu, ya Bu Prof. Ya. Langsung. Baik. Terima kasih Pak Ketua. Saya cuma ingin menyampaikan kepada Komnas HAM. Kita kan sudah bersinergi, jadi artinya kita sudah punya satu tujuan yang sama untuk memperjuangkan para guru honorer. Nah, kami kan dari PANAM dipimpin oleh Pak Tamsil Lindung. Ini kan jujur sangat peduli. Kami tidak ingin gagal. Artinya, kita sudah punya pansus beberapa tahun yang lalu kita sudah bikin pansus. Tapi hasilnya adalah sebuah janji-janji dari Kemendikbud. Walaupun bukan Mas Dandi, tapi kan secara kelembagaan. Nah, saya berpikir bahwa bagaimana kalau Komnas HAM juga memberikan informasi kepada seluruh anggota DPD yang tergabung khususnya ya, tapi kalau ke yang lain juga boleh, khususnya yang tergabung dalam pansus GPKHKN ini disampaikan. Artinya kalau misalnya ada ke Komnas HAM bisa oke, kalau begitu sampaikan juga ke Bu Sylvie atau dikasih nomor teleponnya, kemudian di forward masalahnya apa, sehingga ini bisa menjadi kajian kami untuk bisa ikut memperjuangkan. Kami memang sudah banyak sekali masukan, tetapi perlu juga sinergisitas antara DPD dengan Komnas HAM terkait masalah guru-guru honorer, sehingga kami bisa paripurna menerima masukan dari berbagai guru. Saya kira itu, dan saya terima kasih sekali Komnas HAM mau hadir sendiri dan juga mau makin peduli. Karena saya juga mantan Kepala Dinas Pendidikan, tentu tahu betul bagaimana kesulitan itu, dan saya memang memperjuangkan sebab pansus ini harus ada, dan kemudian pimpinannya juga harus orang yang sangat concern, sangat peduli. Dan saya berterima kasih Pak Tamsil Lindung di tengah beliau sedang terpapar COVID pada masa itu masih mau mengatakan yes, saya jadi ketua. Terima kasih Pak Tamsil, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Komnas HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Prof. Saya kira salah satu mungkin yang kita akan lakukan juga secepatnya adalah melakukan kunjungan lapangan ke DKI. Meskipun informasi tentang DKI ini banyak bisa kita serap dari Prof. Selvi karena dia pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan di sana, pernah menjadi Wali Kota di Jakarta Pusat. Kenapa? Karena